pendengar dimanapun Anda berada, nasib kompetisi Liga 1 dan 2 di tanah air di zaman pandemik ini masih ditunggu-tunggu oleh seluruh klub, seluruh pemain dan official tim. Apa kabar PSSI dan PT LIB yang belum bisa menjawab sampai dengan saat ini. Tapi bagaimana dengan mantan pemain tim nasional era 2000-an, General Manager Asosiasi Pesepak Bola Indonesia, Ponario Atstaman. Selamat olahraga Mas Ponario. Selamat olahraga Mas. Mas Ponario, ini nasib liga kita di tengah pandemik kira-kira bisa berjalan kembali apa enggak nih Mas? November atau Desember gitu Mas? Terlepas berjalan atau tidak sih, saya pikir keputusan atau kepastian lah yang saat ini sedang dinanti oleh semua stakeholder, baik itu klub, pelatih dan juga pemain gitu. Karena dari ada keputusan itu bisa bersikap kalau memang akhirnya harus dihentikan, ya bagaimana persiapan musim depannya, bagaimana dengan status tahun ini diselesaikan dengan bagaimana yang gitu-gitu. Kalaupun memang dilanjutkan ya terutama pelatih dan pemain ini harus bisa cepat kembali menyesuaikan persiapan mereka supaya pas liga nanti mereka ada di peak performance. Kalau sekarang kan jadwal latihan kacau nih, ada yang libur, nggak tahu sampai kapan, pelatih juga nggak bisa nyusun program karena mainnya nggak tahu kapan. Gitu. Baik, Mas, kita berandai-andai, seandainya liga digulirkan dan keinginan dari insan sepak bola tanah air menginginkan hal tersebut. Yang saya coba garis bawahi adalah protokol kesehatan, Mas. Betul. Ini bagaimana, Mas? Saya belum dapat gambaran secara pasti, walaupun PT LIB, PSSI, melalui Pak Yunus sebagai PLT Sekjen mengatakan protokol akan kita lakukan, swab, bahkan Pak Ahmad Hadian kita mengatakan kemungkinan akan dilakukan 2 minggu sekali. Bisa berjalan atau enggak tuh Mas protokol kita Mas? Ya itu komitmen ya, dan juga harus sih, saya pikir bukan bisa atau enggak pertanyaan, tapi harus, karena memang protokol kesehatan itu disusun atau dibuat dari FIFA ya supaya sepak bola ini bisa berjalan di masa pandemi. Jadi tanpa ada protokol kesehatan ya mustahil bisa berjalan ini ya sepak bola. Dan protokol kesehatan itu kalau menurut saya sebetulnya harus dibuka biar semua pihak tahu bagaimana sih prosesnya gitu ya. Biar media tahu, biar masyarakat tahu, biar pemangku kepentingan yang lain juga tahu kalau ingin kita memaparkan bahwa ini sepak bola di masa pandemi gitu. Jangan sampai sekarang kita hanya baca judulnya aja protokol kesehatan tanpa tahu bagaimana sih teknis pelaksanaannya. Saya pikir ini penting, keterbukaan ini penting sehingga semua pihak siapapun itu yakin gitu. Oh ternyata begini, oh kalau kayak gini berarti aman dong, oh berarti bisa dong sepak bola jalan. Nah itu yang penting, karena kan wacana 2 minggu sekali itu berbeda dengan teknis Eropa ya. Sepertinya di Eropa itu H-2 atau H-1 atau beberapa pertandingan. Ya contoh yang terkini itu timnas kita kan kemarin gagal bertanding sama Bosnia karena itu. Nah itu yang saya coba garis bawahi. Bosnia gagal tampil lawan timnas usia 19 dengan alasan ada yang tercover ada beberapa betul COVID. Artinya kalau kita kaitkan dengan liga nanti berjalan, 1-2 pemain ada yang kena, itu bagaimana Mas? Bisa di stop kan? Nah, kalau itu kan kembali ke muatan pertandingannya ya. Kalau di kasus Bosnia melawan timnas kita karena ini uji coba gitu kan, sehingga tidak ada sanksi apa-apa, jadi mungkin demi kebaikan dibatalkan. Tapi kalau kita melihat ke kompetisi-kompetisi di Eropa, ada 1-2 pemain yang terpapar COVID sebelum pertandingan tetap dijalankan dengan catatan memang yang positif ini ditangani secara baik. Mas Ponario kan duduk sebagai General Manager APPI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, menyoroti dari jauh dengan kondisi liga di tengah pandemi sendiri. PSSI dan PT LIB terkadang mengkaitkan dengan pilkada saja bisa tetangga sebelah ngadain, kok olahraga enggak nih dengan protokol. Khawatirkah kalau terjadi klaster olahraga, klaster sepak bola khususnya? Khawatiran itu tetap ada. Tapi itu tadi saya bilang balik ke bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan. Dan itu perlu transparansi, saya bilang. Sehingga semua pihak yakin kita hanya berbicara dari satu sudut aja lah ya. Sudut protokol kesehatan tanpa mempertimbangkan angle-angle yang lain. Seperti kondisi negara, mau jadwal pilkada, jadwal piala dunia, kepentingan sponsor. Kita sekarang garis bawahi bahwa kita hanya berbicara dari angle protokol kesehatan. Jadi ya saya pikir memang itu harus dibuka ke publik gitu sehingga pertanggungjawabannya jelas dan bisa dikontrol dengan baik. Kalau selama ini kan kita lihat hanya ada beberapa pemain
disebutkan beberapa pemain ini terpapar COVID tanpa kita tahu siapa sih pemainnya. Beda dengan di Eropa ya, kita lihat Zlatan kena, kemudian CR7 terakhir. Ya, Cristiano Ronaldo. Iya, itu disebutkan sehingga timnya tahu, lawannya tahu, semua tahu dan dilihatin gimana nih penanganannya. Itu yang penting saya pikir, sehingga memang ada kepercayaan dari stakeholders lain atau pemangku kepentingan lain. Jadi Mas Ponario ini mengatakan kepada seluruh klub, PSSI, PT LIB sebagai operator, kalaupun liga dijalankan, yuk kita terbuka. Kalaupun ada yang kena, yuk coba dipublish namanya, bukan maksud untuk menjelekan ya Mas ya? Iya, kita memperlihatkan bagaimana penanganan dari COVID ini di sepak bola kita. Baik, Mas Ponario terakhir Mas, kalaupun harus dijalankan dengan protokol kesehatan, liga kita antara manfaat dan mudarat, ini banyakan mana Mas? 50-50 kan? Sebetulnya saya agak khawatir juga ya dengan jadwal yang ada kemarin itu kan, ditambah sekarang harus mundur lagi ke November atau Desember atau bahkan Januari. Saya khawatirnya melihat jadwal yang banyak pertandingan dilaksanakan 2 minggu sekali, walaupun tetap ada jeda, tapi saya pikir itu juga cukup melelahkan sebetulnya buat pemain. Belum lagi transportasi, mereka harus menggunakan darat, bis kan, harus lewat darat, dan yang saya khawatirkan adalah jangan sampai nanti mereka kecapean, otomatis kondisi imun juga bisa menurun dan nanti terpapar COVID. Mas Ponario Aslaman, terima kasih atas waktunya berbincang dengan RRI. Sehat selalu untuk Anda, keluarga, sukses. Salam olahraga, Mas Ponario. Sama-sama, salam olahraga, salam sehat.